terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cakap menjadi pendengar saja, tapi kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu, urapi, sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Bapa. Jika ada dosa Tuhan, ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Nama butuh Engkau, dan dalam pengurapan Tuhan kami percaya yang biasa Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan ibadah, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Awal bulan ini, Mak, hujan Pak, banjir Pak. Tuhan Yesus, saya nggak tahu rumah saudara, tapi sepertinya daerah saya, Galaksi sudah banjir saudara. Haleluya. Tapi Tambun selalu aman saudara, puji Tuhan. Dan senang, makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Karena walaupun hujan badai, saudara tetap semangat mencari Tuhan. Artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang setia cari Tuhan, yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kitab kita mau angkat Alkitab, kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kalau saudara tanya, Pak Pendeta dari mana Pak Pendeta? Macetnya minta ampun. Saya rencana mau beli helikopter saudara. Belum pernah aku lihat iman sebesar di antara orang Bekasi saudara. Haleluya. Saya aja nggak beriman sampai sana-sana amat saudara. Oke. Haleluya. Yuk, bilangan 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Sama-sama kita akan baca. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Kita akan baca 3 ayat singkat saja saudara, sama-sama 3. Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Sekali lagi 3, ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. Doa berkat, ibadah kita selesai. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saya percaya semuanya mau diberkati Tuhan, amin. Saudara dan saya, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang saudara dan saya percaya kita semuanya punya harapan yang sama, yaitu apa? Hidup yang kita jalani adalah hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya dari sisi Tuhan, Tuhan juga mau memberkati kita, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mau diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau aku diberkati. Amin. Tapi mungkin akhirnya sudah bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau berkat itu sudah Tuhan sediakan. Kalau Tuhan mau saya diberkati, kenapa saya belum diberkati? Saya mau bilang saudara, salah satu penentu utama bicara tentang berkat Tuhan, ternyata ketika saya pelajari firman Tuhan, adalah bicara tentang paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Sekali lagi saudara, salah satu yang menentukan saudara dan saya menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, ternyata adalah paradigma kita tentang berkat itu sendiri. Apa itu paradigma? Paradigma adalah dasar atau pola dalam memahami sesuatu
sesuatu saudara. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahami tentang berkat Tuhan akan sangat menentukan saudara dan saya menikmati berkat Tuhan atau tidak. Paradigma yang benar akan membuat kita menerima berkat Tuhan, tapi paradigma yang keliru bisa membuat akhirnya saudara dan saya kehilangan berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, paradigma yang benar tentang berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya tentang berkat Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya paradigma yang benar, sehingga berkat yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju sebut tangan yang paling dulu, yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang pertama saya mencatat, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Sama-sama bilang sama saya, bagian rancangan Tuhan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab untuk memberikan kepadamu apa? Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan berkat. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, ya. Segala dan menjadi bagianmu jika apa? Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya mencatat di sini saudara, berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Gambarnya silakan tim saya. Jadi sejak semula, sejak saudara dan saya dalam kandungan, kata pemazmur, Tuhan membentuk saudara dan saya, dan Tuhan sudah punya rancangan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk supaya kita mencapai tujuannya dalam kehidupan setiap kita. Dan berkat Tuhan ini adalah bagian dari rancangan Tuhan supaya kita mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sederhananya begini saudara, Tuhan punya rancangan saudara dan saya, hidup kita akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, berkat Tuhan anugerahkan supaya melalui berkat yang kita terima, nama Tuhan dipermuliakan, tujuan Tuhan, katakan amin. Tuhan punya rancangan saudara dan saya menjadi saluran berkat dalam kehidupan setiap kita. Nah, berkat Tuhan, Tuhan anugerahkan supaya tujuan Tuhan hidup kita jadi saluran berkat bisa tercapai melalui kehidupan setiap kita saudara. Artinya apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang harus kita pahami dengan benar bahwa berkat adalah bagian dari rancangan Tuhan. Makanya anak Tuhan jangan anti berkat. Shalom. Saya mau bilang saudara, ada banyak anak Tuhan anti berkat saudara. Ada banyak anak Tuhan kalau pendeta ngomong berkat kayaknya sesat nih pendeta. Kalau pendeta ngomong berkat kayaknya ini pendeta duniawi. Padahal sekali lagi saya mau bilang saudara, berkat memang bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi pastikan jangan anti berkat Pak. Tapi kan ada orang jadi sombong gara-gara diberkati. Sebenarnya bukan berkat yang merubah orang itu jadi sombong. Memang dari awal dia udah sombong, cuman belum diberkati aja, makanya belum sombong. Shalom. Ada orang ketika sukses diberkati jadi kaya, terus tiba-tiba sombong. Saya mau bilang saudara, sebenarnya seringkali bukan karena itu dia jadi sombong, tapi memang sejak awal sudah ada benih sombong dalam dirinya. Cuman dia nggak bisa sombong karena nggak punya apa-apa. Ketika dia diberkati, baru aslinya keluar. Makanya saya pernah baca satu quote dari sebuah buku, dia bilang begini, dia spesifik bicara tentang uang saudara. Dia bilang begini, uang, lagi-lagi uang. Enggak, itu Bang Roma. Dia bilang begini saudara, uang tidak merubah seseorang, uang hanya mempertegas sifat seseorang saudara. Mantap. Yang di belakang butuh mie instan kayaknya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan anti berkat, karena berkat itu sifatnya netral dari Tuhan untuk membuat kita mencapai tujuan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, bicara tentang berkat, karena berkat adalah bagian, gambarnya adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita mencapai tujuan Tuhan. Makanya jangan anti berkat. Dan yang kedua, dalam poin yang pertama, jangan anti proses. Kenapa? Karena berkat itu sendiri adalah proses, dan seringkali untuk sampai pada berkat Tuhan juga ada proses. Sama-sama bilang sama saya, jangan anti proses. Amin. Ada banyak orang mau diberkati tapi nggak mau prosesnya. Shalom. Bilang sekali lagi sama kanan kirimu, semangat dong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau saudara.
Ada banyak orang kalau bicara tentang berkat, oh pendeta bicara berkat langsung di amin. Biar yang udah mau tidur bangun saudara. Mentang-mentang dingin-dingin dia udah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau diberkati tapi prosesnya nggak mau. Kalau pendeta bicara berkat, aminnya paling kencang. Kalau pendeta lagi nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah nih, dan memperluas daerah. Oh Tuhan, sampai yang di samping, oh Tuhan Yesus, ada apa nih orang? Tapi ketika disuruh prosesnya nggak mau saudara. Ada banyak orang pengen berkat Yusuf, jadi orang yang luar biasa, posisinya posisi yang tinggi. Tapi pertanyaan saya, mau nggak dengan prosesnya saudara? Mau. Proses Yusuf apa? Dibuang jadi budak. Mau nggak jadi budak? Nggak mau kan? Mau jadi budak? Mau? Ada yang mau? Oke, jadi budak di Cidahu. Saya mau bilang saudara, jadi budak itu nggak enak. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri saudara. Even nyawa kita sendiri disiksa sama orang saudara. Contoh budak di mana? Kamboja. Mau ke Kamboja? Nggak usah skill, yang penting ginjal sehat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadi budak itu nggak enak. Ketika kerja di rumah Potifar juga akhirnya apa saudara? Difitnah sama tante gatel itu saudara. Saya mau bilang fitnah itu lebih kejam daripada fitnah saudara. Betul kan? Difitnah tuh nggak enak saudara. Betul nggak? Yang suka fitnah mana? Saya mau bilang dia udah bertobat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, prosesnya Yusuf nggak mudah. Makanya ada banyak orang mau berkatnya nggak mau prosesnya. Daud, saya mau bilang sekali lagi saudara, prosesnya nggak mudah. Berkatnya memang enak, tapi berkatnya nggak mudah. Ibu gembala sidang kita saudara, berkatnya luar biasa, tapi prosesnya juga luar biasa. Dipakai Tuhannya luar biasa, prosesnya juga luar biasa. Bapak Ibu gembala sidang kita diperhadapkan pada hidup dan mati, diperhadapkan pada situasi yang sulit, bahkan divonis dokter akan lumpuh seumur hidup saudara. Prosesnya gak gampang, tetapi apa sekali lagi saya mau bilang saudara, hasilnya luar biasa. Ada banyak orang pengen jadi pendeta industri, tapi nggak mau prosesnya. Ada yang bilang enak ya jadi pendeta, tinggal ngomong doang, ngomong lagi gua colok hidung. Coba jadi pendeta, ada yang ngomong gitu, saya ajak ikut saya 1 hari, baru tengah hari udah nangis. Kok kamu bisa sih? Gimana? Saya mau bilang saudara, mau bayar harga enggak? Capeknya, perjuangannya, tantangannya. Apalagi kemarin diundang TV One. Apaan cie-cie? Itu mengerikan. Diundang di acara pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus Tuhan. Saya diinfo sama tim saya, Kak dapat undangan Kak dapat undangan dari mana? Dari TV One. Oh ya udah boleh, bahasnya tentang Gaza, Irak, Iran sama Israel, darah Yesus. Oh Tuhan, saya deg-degan. Tapi kan Tuhan harus jadi bicara jangan puji dulu. Tuhan harus jadi decision maker. Jadi saya doa dulu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan berkenan Tuhan kasih damai sejahtera. Selesai doa damai sejahtera loh. Tapi saya tidak mau melangkah. Saya tanya dulu sama ibu gembala. Saya kirim WA. Saya bilang Tuhan, kalau ibu bilang kalau Tuhan berkenan Tuhan, ibu bilang iya. Kalau Tuhan tidak berkenan, ibu bilang tidak. Dalam hati saya, semoga ibu bilang tidak. Pembahasannya Israel, Gaza, Iran, darah Yesus. Akhirnya saya WA ke ibu, shalom ibu izin. Saya kirimin ada undangan. Ibu balas, oh bukan hari Minggu ya Marcel? Boleh, ambil aja. Darah Yesus boleh. Oh Tuhan. Akhirnya karena udah ada tanda dari Tuhan, saya berangkat sampai sana saudara. Yang di samping saya, dosen UI, pakar hubungan internasional. Yang samping ujung, itu pakar sejarah Timur Tengah. Yang di samping, aktivis Gaza, namanya aja ada Gaza di belakangnya saudara. Yang di samping, Ibu Monik,
pro Israel, oh darah Yesus. Nah saya pendeta Marcel, oh Tuhan Yesus. Pendeta biasa komedi-komedi, tiba-tiba Israel Gaza, darah Yesus. Oh Tuhan, makanya saya bilang saya jadi host aja kalau begini. Saya mau bilang saudara itu hidup dan mati. Nanti malam Metro TV jangan lupa nonton. Haleluya. Kalau yang itu aman saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkatnya, nggak mau prosesnya. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk bayar harga saudara. Saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bicara tentang berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses. Karena rancangan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya rancangan Tuhan pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, datang dari Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, pencuri datang hanya. Aku datang supaya apa? Dan mempunyainya dalam segala apa? Kalimat terakhir dikatakan dalam segala kelimpahan. Bahasa aslinya perisos, artinya over and above, artinya berlebih atau berlimpah-limpah. Makanya dalam terjemahan yang lain TSI misalnya saudara bilang begini, yaitu hidup yang penuh berkat. Sama-sama bilang sama saya, penuh berkat. Terjemahan lama lebih spesifik dikatakan begini, aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Bicara tentang ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, berkat yang terbaik. Amin. Jadi pastikan ketika kita ingat berkat, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan dari yang lain. Iblis bisa kasih berkat nggak? Kok yakin banget gitu? Bisa. Dari jawabannya kayak pernah ke Gunung Kawi gitu saudara. Saya mau bilang saudara, bisa. Tapi sebenarnya jebakan yang iblis repackage seakan-akan sepertinya berkat saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Alkitab mencatat ketika bicara tentang pencuri atau si iblis, dia sebenarnya bisa sepertinya kasih berkat, tapi itu adalah jebakan supaya ketika kita terima itu akan membinasakan saudara dan saya. Makanya ada orang, mohon maaf ya, sepertinya diberkati dapatnya dari iblis, tapi sebenarnya itu jebakan iblis. Makanya ada orang diberkati, ke Gunung Kawi diberkati, ke Gunung Kawi sukses, ke dukun-dukun sukses, ujung-ujungnya kehancuran saudara. Ada kemarin di kolam baptisan saudara, ada jemaat dan akhirnya mereka cerita saudara, lima-limanya bersaudara hidupnya hancur semua saudara. Padahal orang tuanya dulu kaya rayanya luar biasa. Akhirnya ketika masuk lebih dalam dia curhat, dia cerita saudara. Kenapa? Karena ternyata dulu papa mamanya mendapatkan kekayaan. Dengan apa? Sering ke Gunung Kawi saudara. Papa mamanya memang kaya, tapi anak-anaknya semuanya jadi tumbal, hancur semuanya. Iblis itu kasihnya sedikit, minta banyak, menghancurkan setiap kita. Makanya hati-hati saudara, ketika bicara tentang berkat, berkat yang terbaik sama-sama bilang sama saya, datangnya dari Tuhan. Makanya Charles Spurgeon bilang begini saudara, berkat yang sejati adalah yang turun dari atas, dari Bapa segala terang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Saya punya 4 poin, tapi saya akan undang imam musik di poin yang ketiga. Apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang ketiga, berkat bukan tujuan, tetapi yang ditambahkan. Sama-sama bilang sama saya, berkat bukan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tetapi yang ditambahkan. Amin. Matius 6 ayat 33. Yuk sama-sama kita baca. Matius 6 ayat 33. 3, ya, tetapi. Bagian awal dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya mencatat di sini saudara, berkat bukanlah tujuan, tetapi yang ditambahkan. Pastikan tujuan kita bukan berkat, karena sekali lagi saudara, kalau tujuan kita adalah berkat, sesuatu yang ditambahkan, maka akhirnya bisa-bisa kita tidak bawa apa-apa saudara. Kalau saudara datang ke gereja, saudara ibadah, saudara berdoa, tapi mohon maaf, motivasimu hanya berkat, hanya mujizat saja, bisa-bisa saudara pulang nggak bawa apa-apa. Ada yang bingung.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya tujuan ke gereja ibadah hanya berkatnya saja, hanya mujizatnya saja, bukan Tuhannya, bisa-bisa saudara pulang tidak bawa apa-apa. Karena berkat adalah untuk mendukung tujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa-bisa tidak memberkati saudara dan saya supaya kita tahu yang paling kita perlukan dalam kehidupan setiap kita adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi pastikan apa? Miliki motivasi yang benar. Anak Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke tempat ini cari Tuhan, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Katakan amin. Karena kalau saudara misalnya saya misalnya begini saudara ketemu sama orang, tapi orangnya nggak tulus. Ketemu kita cuman ada udang di balik bakwan saudara. Dia datang, brother, sister, bestie. Tapi dia duduk, dia udah pegang dengkul, terus boleh pinjam duit ya. Ternyata tidak tulus saudara. Hah? Oh lagi makan bakso. Kok saya nggak dibagi? Saya mau bilang sekali lagi saudara. Tetapi kenapa seringkali kita suka gitu ke Tuhan saudara? Kita cari Tuhan, doa sama Tuhan, puasa 7 hari 7 malam. Tuhan, tolong Tuhan jawab doaku supaya aku bebas utang-utang Tuhan. Istri bilang, ayo Pak makan dulu. Tidak. Apa lebih butuh Tuhan daripada makanan? Asik. Ketika udah mulai diberkati saudara, yuk Pak kita ke gereja. Sorry mah, Papa mau main pedal dulu. Udah ada Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan yang kita kejar utama, sama-sama bilang sama saya adalah Tuhan. Makanya Billy Graham bilang begini, jangan kejar berkat, kejarlah sang pemberi berkat. Ketika kita mengenal Dia, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada masa di mana saya ikutin falsafah dunia, kejar berkat. Saya kejar. Tapi saya mau bilang saudara, yang ada berkatnya. Tapi berkat itu semakin kita kejar, semakin dia lari saudara. Iya. Kadang-kadang tuh, ini buat para pria khususnya ya. Berkat itu kadang-kadang seperti wanita-wanita masa kini. Semakin kita kejar, semakin mereka jual mahal. Bukan yang di sini, yang di cabang yang lain. Kalau saudara WA terus, bosan dia, di blok saudara. Tapi kalau saudara tarik ulur, jual mahal dikit, dia yang nyari. Kok kamu ngajarin aku? Ini gak ada pendeta lain yang ngajarin, saya doang gak ada kerjaan ini saudara. Saya dulu kejar berkat, rasanya berkatnya lari terus. Tapi ketika saya punya pemahaman yang benar, Tuhan yang saya kejar dalam kehidupan saya. Dengan seluruh hati saya bukan pendeta yang kaya raya, tapi saya merasakan berkat Tuhan mengejar saya. Jadwal saya sepadat-padatnya, saya udah lari saudara. Tiba-tiba di belakang ada suara ibu-ibu, Pak. Saya lihat ke belakang, ibu-ibu lagi bawa 2 plastik makanan, Pak. Tapi karena saya tahu konsep dikejar berkat, saya nggak berhenti, saya lari terus supaya dia kejar saya. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, berkat Tuhan pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sumber berkat. Bilang sama yang ngomong, kita pasti dikejar berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa paradigma yang benar tentang berkat Tuhan? Yang keempat, berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 17 bilang begini. 3 ya, setiap padanya tidak ada apa? Perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ada banyak orang Kristen memahami kurang mendalam soal Jehovah Jireh. Mereka hanya sampai pada ya Tuhan menyediakan, ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sebenarnya kata Jireh ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama yir, yang kedua Yir maksudnya Tuhan melihat, maksudnya Tuhan menyediakan. Jadi sebelum Tuhan sediakan,
Tuhan lihat dulu siapa kita, apa kebutuhan kita, lalu Tuhan sediakan. Makanya berkat Tuhan pasti tepat, tidak mungkin salah, dan pasti sempurna. Katakan amin. Makanya seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, dia bilang begini, berkat Tuhan tidak pernah tertukar karena dia mengenal setiap kebutuhan anak-anaknya. Apa yang dia sediakan selalu tepat waktu dan sempurna. Sedikit kesaksian. Saya waktu jadi WL Gembala Sidang. Ini kesaksian lama yang pernah saya bagikan, saudara. Waktu saya jadi WL Gembala Sidang, percayalah, nggak ada satupun orang yang akan mengajukan WL dengan modal lip sync untuk jadi WL Gembala Sidang. Iya kan? WL Gembala Sidang itu adalah 7 orang WL yang dipilih dari puluhan WL se-Tiberias untuk menopang pelayanan Gembala Sidang. Standarnya tinggi, bos. Siapa aku ini? Hanya rembahan rengginang, saudara. WL modal lip sync. Jadi udah dipilih 7 orang. Marcel nggak masuk. Tiba-tiba Ibu Gembala dijamah Roh Kudus. Makanya saya sesayang itu sama Ibu Gembala karena peranannya luar biasa dalam pelayanan saya. Ibu Gembala dijamah Roh Kudus dan tanya sama koordinator, ada tuh WL yang putih-putih, siapa itu? Oh, Marcel. Iya, masukin aja. Masuk. Jadi tim Gembala, tim Bapak 2 orang. Saya dengar ceritanya, udah dipilih 2 orang, saya nggak masuk. Tiba-tiba Bapak masuk kamar, 5 menit kemudian keluar, bilang, ya Marcel aja yang ikut saya. Yang satu diangkat lebih tinggi, saya bareng Pastor Sandy jadi tim Bapak. Jadi pendeta. Oh, di Manado pendeta senior terlambat datang. Bapak udah mau perjamuan kudus, itu Jumat ramenya minta ampun. Sudah harus ada firman sebelum perjamuan. Jemaatnya padat banget, Bapak Gembala lagi kan. Jangan ikutan jemaat, ayo ikutan. Kok hilang-hilang gitu. Saya diam, dia juga diam. Ini cerita lagi seru ini. Itu Jumat rame banget, full sampai speaker ada jemaat lantungan di sana. Iya. Akhirnya ditanya, ada siapa di sana? Bayangin, di Manado pendeta segitu banyaknya, pasti tanya, ada siapa di sana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada pendeta siapa? Nggak ada. Adanya siapa? Marcel. Ditanya, Marcel bisa? Siap. Siap aja. Walaupun pas naik mimbar gemeternya minta ampun, saudara, siap aja. Tapi berkat Tuhan nggak pernah tertukar, saudara. Berkatmu, berkatmu. Pernah juga saya dalam pekerjaan saya ada berkat yang harusnya dikasih sama saya, tapi dihalangi sama teman saya sendiri, saudara. Memang kadang-kadang yang iri sama kita bukan orang jauh, orang dekat sendiri, saudara. Nah, ini korban-korban di sini. Iya. Orangnya yang bagian keuangan bilang, Pak, maaf, tadinya saya udah mau kasih, Pak, tapi saya dilarang sama yang itu, Pak. Ya saya nggak bisa apa-apa, dia punya jabatan tinggi. Awalnya saya sempat sakit hati, tapi saya bilang, ya udahlah. Kalau memang itu bagianku, akan jadi bagianku. Saya relakan. 1 minggu setelah itu saya dipanggil pimpinan. Dan pimpinan bilang begini, ya saya ada berkat buat kamu ya. Dan berkat yang saya terima berkali-kali lipat dari apa yang dihalangi oleh orang itu, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Udahlah, anak Tuhan soal berkat gak usah takut. Karena berkat kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun manusia coba menutup berkat kita, gak akan bisa menghalangi berkat Tuhan itu, saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, di sebuah acara, saudara, kemarin tim saya yang slim fit itu, saudara, dia udah dihubungin untuk saya isi di acara itu, acara yang besar. Singkat cerita, nggak ada kabar lagi setelah itu, 2 bulan nggak ada kabar lagi. Dia coba hubungi, belum ada respon, saudara. Akhirnya terus nggak ada kabar.
Saya tanya, oh belum ada kabar lagi, nggak jadi kayaknya Kak atau gimana gitu. Saudara. Ternyata tanpa sepengetahuan kita, pada saat technical meeting katanya saudara, ini ada yang info setelah acara selesai. Pada saat technical meeting, ternyata nama saya udah diganti sama orang lain saudara. Jadi technical meeting, udah detail semua acara sampai semua pengisi acara, nama saya sudah diganti oleh orang lain. Saya nggak tahu. Ya sudah. 1 minggu sebelum hari H, tiba-tiba panitianya hubungin tim saya yang slim fit itu. Dihubungin. Singkat cerita saudara, dibilang Pak tolong ya. Akhirnya saya yang isi acaranya saudara. Ternyata ketika kemarin diganti bukan saya, pimpinan langsung lihat bukan saya, langsung request, oh jangan diganti, harus tetap pendeta Marcel. Udah coba diganti oleh orang lain, tapi kalau memang Tuhan siapkan berkatnya buat kita, pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan begini saudara. Kalau soal berkat gak usah takutlah. Sekalipun orang berusaha menghalangi, orang berusaha untuk manuver politik untuk menghalangi berkatmu, 1000 tangan itu yang menghalangi tidak akan sanggup menghalangi 1 tangan Tuhan yang memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Berkatmu pasti jadi bagianmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, katakan meskipun 1000 tangan manusia menarik setiap kita, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa berkat sudah Tuhan sediakan, tapi milikilah paradigma yang benar. Yang pertama, berkat bagian dari rancangan Tuhan. Jangan anti berkat, jangan anti proses, karena semua akan membawa kita pada tujuan Tuhan. Yang kedua, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Ketika kita ingat berkat yang kita butuhkan, ingatlah, cari Tuhan saja, karena berkat yang terbaik datang dari Tuhan. Yang ketiga, berkat bukan tujuan utama, tapi apa yang ditambahkan bagi setiap kita. Ketika Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita, berkat pasti ditambahkan. Dan yang terakhir, berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Apa yang sudah Tuhan sediakan buatmu, pasti jadi bagian dalam hidupmu. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi berkatmu. 1000 tangan manusia menghalangi, tidak akan mampu mengalahkan 1 tangan Tuhan yang mengangkat dan memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyuci
kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur di akhir zaman ada di gereja yang benar. Gereja yang Tuhan dirikan langsung, perintahkan langsung kepada gembala kami, Gembala Martir, bahwa di akhir zaman untuk membangun gereja yang besar yang penuh kuasa, di mana alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami di tempat ini, kami diajarkan suci perkataan, suci perpikiran, suci perbuatan, agar hidup kami hidup yang penuh kuasa. Kami percaya hari ini siapa saja yang hadir tempat ini, mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersyukur, kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Apa kabar semua, diberkati Tuhan? Semua sehat-sehat? Semua diberkati, amin. Kita bersyukur siapapun yang hadir adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin saudara ya, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, kalau hidup kudus, saudara minta apa saja pasti Tuhan berikan. Katakan amin. Amin ya, kunci keberhasilan terima mujizat, hidup dalam pertobatan, hidup suci kudus benar. Amin. Ya saudara, waktu itu ada kesaksian di Sarbini. Saudara, singkat cerita ada anak muda, dia mau bunuh diri, loncat dari halte busway. Sebelum dia loncat halte busway, saudara, dia lihat di arah Balai Sarbini itu ada seperti cahaya. Lalu dia keluar dari pagar, sebelum dia loncat, dia balik lagi, masuk ke dalam haltenya. Dia berjalan menuju Balai Sarbini. Sampai di Balai Sarbini dia heran, dia kaget ada ibadah, orang tepuk-tepuk tangan. Dan dia lihat Pak Paryaji lagi khotbah, lagi perjamuan kudus. Singkat cerita dia datang ke gereja itu. Baru dia samperin ke Pak Paryaji. Dia bilang sama Pak Paryaji, tadi saya mau bunuh diri, tapi ada terang menuntun saya menuju ke tempat ini, ke gereja Tiberias. Pak Paryaji doakan, putuskan dari kutuk roh bunuh diri. Akhirnya anak muda itu tidak jadi bunuh diri, saudara. Ya, singkat cerita bahwa ternyata Roh Kudus menuntun orang itu untuk diselamatkan. Berarti semua siapapun yang hadir tempat ini, siapa saja yang hadir, saya percaya Roh Kudus membawa saudara ke tempat ini untuk terima mujizat Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Saudara minta sama Tuhan Yesus mujizat apa saja. Tuhan bilang kan, aku tinggal dalam engkau, engkau dalam aku. Artinya kita hidup benar, maka doamu pasti Tuhan jawab. Amin. Saya berdoa hari ini siapa saja yang hadir melihat acara ini, mujizat pasti terjadi. Amin saudara. Puji Tuhan. Bersama-sama kita angkat roti yang pertama. Kita akan bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium, aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, 7-10 keturunan, kutuk anak haram, aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan aku dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluargaku adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta,
tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas studi pekerjaan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimeteraikan jadi warga sorga, akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh dari Yesus. Jantungku, jantung yang baru, sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku, ginjal yang baru, sempurna sehat, tidak sakit ginjal, tidak gagal ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak sakit TBC, tidak asma, tidak sakit paru-paru. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes, aku tolak demam berdarah dan malaria. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Aku percaya hari ini aku sempurna sehat, diberkati, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak sakit asam urat, tidak sakit kolesterol. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Percayalah, hari ini yang sakit disembuhkan, yang nganggur dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan yang belum punya rumah, Tuhan berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Pemulihan keluarga terjadi, pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu. Kami minta mujizat-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat kembali bersama-sama dengan iman, kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati Tuhan, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya aku punya roh majikan. Aku percaya aku diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman, naikkan doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, kita naikkan pujian kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyak urapannya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Nanti yang tidak ada bisa ambil depan, bawa pulang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9, Mika 6:6-7-8, Markus 6:12-13, Yakobus 5:14. Berkuasa muliakan Allah, muliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang divonis mati dalam kandungan dibangkitkan kembali. Bahkan Pak Osman lebih dari 10 jam meninggal dalam lemari es, diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias, dibangkitkan kembali. Bahkan orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak urapan ini. Bahkan luar biasanya lagi, jasad Nyonya Ongki sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. 20 tahun kemudian dibongkar kembali, mau dipindahkan, jasadnya tetap utuh fresh seperti mempelai. Tiberias Tuhan janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, saudara kita bersyukur di akhir zaman kita ada sarana minyak dan anggur. Wahyu 6 ayat 6 katakan kita ada minyak dan anggur tidak dikalahkan oleh jahat. Katakan amin. Amin saudara ya, kita ada minyak dan anggur tidak dikalahkan dari sampar, tidak dikalahkan oleh resesi. Katakan amin. Asal syaratnya satu saudara, hidup yang suci kudus, hidup benar, pelaku firman, kita dijaga malaikat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari yang indah ini. Hamba bersyukur buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Siapa saja yang hadir kami percaya adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Maka kami percaya hari ini oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga serahkan berkati setiap pokok doa ini. Apapun tantangan, masalah, persoalan yang mereka hadapi, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, terima kasih buat acara Winner Camp di Jakarta, Rise Up berhasil Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, anak-anak muda yang diselamatkan, dijamah oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan Yesus. Maka berkati juga Winner Camp selanjutnya di tempat yang lain, di daerah lain. Tuhan Yesus memberkati campur tangan juga. Maka berkati semua yang terlibat, Tuhan balaskan mereka berlipat kali ganda. Maka hamba doa berkati juga hari ini para pelayan Tuhan. Berkati mereka yang melayani Tuhan hari ini. Berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, berkati Tuhan Yesus. Berkati dari koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama keluarga, pelayanan ekonomi semua diberkati Tuhan. Berkati Pak Rey semua juga diberkati Tuhan. Berkati juga siapapun mengambil bagian. Berkati juga sebagai worship leader. Berkati Pendeta Yoris bersama keluarga. Berkati saudara Sony, berkati saudara Alvarado, berkati saudara Richard Dajo bersama keluarga diberkati. Para singers Keisha Stevi bersama Cia Kalista semua diberkati. Berkati para pemain musik Daniel Gerald semuanya, Jordan James diberkati. Berkati para choir, berkati Acel bersama Gisel, teman-teman diberkati Tuhan. Maka berkati juga Tuhan tim media, Edison, Boas, Menhat, Aga, Resita, tim event semua diberkati Tuhan. Terry Koron bersama keluarga di Manado pun diberkati Tuhan. Hamba serahkan siapa saja mereka hari ini yang hadir, nama mereka bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang, kuat melayani Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada atas mereka. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami semua yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik atas hidup kami. Kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami mau bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang sejati. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita. Terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama keluarga kita, pesta
di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan, haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan amin, haleluya. Selamat malam saudara, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.